Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Modernisasi Administrasi Bisnis dalam Perusahaan. Perkenalkan, saya sendiri Reskia Putrisani ingin menjelaskan latar belakangnya. Di zaman sekarang teknologi mempunyai dampak kemajuan yang sangat tinggi dalam organisasi. Bisa saja juga sangat berkembang dalam perusahaan. Begitu pesat teknologi yang digunakan untuk mempermudah proses kinerja karyawan yang ada di perusahaan sekarang ini. Apalagi teknologi mendukung keseluruhan unit fungsional dan organisasi, dapat mendukung pengolahan sumber daya manusia. Dalam lingkungan perusahaan, teknologi yaitu alat bantu mutlak diperlukan, maka pengguna mempunyai peranan yang sangat penting dalam teknologi. Terus teknologi sangatlah bermanfaat bagi perusahaan sendiri karena dari strategi kompetitif perusahaan yang mengindikasikan kemampuan dan mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Dengan adanya teknologi di perusahaan dapat mempermudah dalam mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Dengan adanya teknologi dapat membuat waktu menjadi lebih efisien. Contohnya yang dari konvensional dijadikan digital, atau ada cabang yang ingin meminta barang ke gudang regional yang tadinya menggunakan alat pengantar menjadi melalui aplikasi. Terus ada juga batasan masalahnya, yaitu agar ruang lingkup permasalahan tidak terlalu luas, maka saya bersama teman kelompok hanya fokus membahas pengaruh modernisasi terhadap teknologi administrasi bisnis di perusahaan. Ada juga beberapa rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh modernisasi terhadap teknologi administrasi bisnis di perusahaan. Yang kedua, bagaimana upaya perusahaan memodernkan sistem administrasi bisnis. Terus ada juga beberapa tujuannya, yaitu dalam kegiatan ini juga mempunyai tujuan karena merupakan persyaratan tentang apa yang akan dicapai oleh kelompok kami. Terus yang pertama itu tujuannya untuk mendeskripsikan pengaruh modernisasi terhadap teknologi administrasi bisnis di perusahaan. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan upaya perusahaan memodernkan sistem administrasi bisnis. Terus ada juga metode penulisannya, yaitu metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dengan jurnal dan web di internet. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terus selanjutnya ada beberapa teman saya yang akan menjelaskan beberapa modernisasi administrasi bisnis di perusahaan. Saya persilahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Somantri. Saya akan mempresentasikan pengertian modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijojo Niti Sastro. Menurut Wijojo Niti Sastro, modernisasi adalah suatu proses transformasi total dan kehidupan bersama yang tradisional atau juga pramodern dalam arti atau konteks teknologi dan juga organisasional. Yang kedua ada Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang dilakukan secara
terarah berdasarkan kepada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan dengan social planning. Yang ketiga menurut Wilbert E. Moore. Menurut Wilbert E. Moore, modernisasi dapat diungkapkan sebagai suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ke arah pola yang lebih ekonomis dan lebih strategis yang menjadi ciri negara stabil. Jadi kesimpulannya, modernisasi adalah suatu perubahan kehidupan bersama secara terarah dalam konteks tradisional dan konteks teknologi ke arah yang lebih baik untuk menjadi ciri negara yang stabil. Dampak positif dari modernisasi adalah yang pertama, perubahan arah pola pikir dari irasional ke rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan hal ini, masyarakat lebih mudah beraktivitas dan berpikir lebih maju. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan juga semakin membentuk dalam proses modernisasi. Yang keempat, berkembangnya ilmu teknologi membuat masyarakat menjadi hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Dampak negatif dari modernisasi adalah yang pertama, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menyebabkan timbulnya pedagang asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi menjadi adanya jurang antara si kaya dan si miskin, maka timbul demonstration effect. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Adanya pembangunan pabrik, maka banyak limbah yang mencemari lingkungan, seperti pembuangan limbah ke sungai, yang menyebabkan air sungai menjadi kotor. Yang keempat, timbulnya kriminalitas. Timbulnya keinginan kriminalitas itu adanya keinginan setiap orang untuk mengungguli orang lain. Mereka akan melakukan cara apapun untuk mengungguli orang tersebut. Pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Molengraf, perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau mengadakan perjanjian perdagangan. Yang kedua menurut Komar Andras Sasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu untuk mencapai atau memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan adalah suatu tempat terjadinya suatu produksi yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan keuntungan dengan cara memperdagangkannya. Administrasi bisnis menurut Gumelar Ardiansyah. Administrasi bisnis adalah ilmu sosial yang mempelajari proses kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, definisi administrasi bisnis adalah sains yang berfokus pada perilaku manusia. Kesimpulannya adalah administrasi bisnis adalah ilmu yang mempelajari proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, nama saya Muhammad Yusuf Nur Saifuddin dan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis modernisasi
administrasi bisnis dalam perusahaan. Pengaruh modernisasi terhadap teknologi administrasi bisnis yaitu, jadi modernisasi membawa dampak bagi negara Indonesia, baik dampak positif maupun negatif, di mana dampak ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Dampak positif diantaranya itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan berimbas kepada mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi yang mengakibatkan perubahan sosial yang didasarkan informasi yang didapat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya kriminalitas karena adanya keinginan setiap orang untuk mengungguli orang lain. Mereka akan melakukan cara kriminal itu untuk mengungguli orang lain tersebut. Yang kedua, ada upaya perusahaan memodelkan sistem administrasi bisnis. Sebagaimana kita tahu, jika perusahaan tersebut tidak melakukan modernisasi, maka perusahaan tersebut tidak mendapat keuntungan, sebab tidak ada perusahaan luar yang mau bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Lalu, upaya yang dilakukan perusahaan itu harus mengubah sistem atau memodelkan sistem mengikuti alur perkembangan zaman, seperti mengubah disiplin dengan alat bantu yang telah diciptakan, agar menghasilkan kualitas pekerja yang baik dan dapat memperoleh keuntungan lebih. Jadi, sangat penting sekali suatu perusahaan memodelkan supaya perusahaan tersebut mendapat kualitas yang lebih bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian penutup. Dalam penutup sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Kesimpulan yang pertama yaitu dengan adanya modernisasi dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Misalkan Google sebagai sarana mencari informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dan lain sebagainya, yang dimana itu semua dapat memudahkan dan mempercepat suatu pekerjaan. Kesimpulan yang kedua adalah pada zaman modern saat ini banyak hal yang dapat memudahkan manusia, dan itu pun berdampak pada suatu sistem di dalam perusahaan. Seiring perkembangan zaman, perusahaan juga harus mengubah sistem atau memodernisasikan sistem. Misalkan, mengubah kedisiplinan dengan menggunakan alat bantu yang diciptakan pada masa itu yang bertujuan untuk mendapatkan pekerja yang baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih. Yang kedua ada saran. Sarannya yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sebab akibat modernisasi di dalam perusahaan dalam lingkungan saat ini. Terima kasih. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to